Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk sore hari ini. Baik, di sini saya akan sosialisasi tentang pentingnya membawa anak ke posyandu. Kita mulai ya, ibu-ibu. Jadi, pengertian posyandu. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Kemudian untuk kegiatan pokok posyandu sendiri, yang pertama itu ada KIA dan KB, yang kedua imunisasi, yang ketiga gizi, yang keempat penanggulangan diare. Kemudian tujuan posyandu. Tujuan posyandu yang pertama yaitu menurunkan angka kematian bayi atau AKB, angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas. Yang kedua, membudayakan NKBS. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Kemudian yang terakhir, berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Kemudian manfaat posyandu yang pertama itu ada jenis pelayanan minimal kepada anak, yaitu penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak. Kemudian perhatian harus diberikan khusus terhadap anak yang selama ini 3 kali tidak melakukan penimbangan, pertumbuhannya tidak cukup baik sesuai umurnya, dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah KMS atau kartu untuk mencatat dan memantau perkembangan balita dengan melihat garis pertumbuhan berat badan anak dari bulan ke bulan pada KMS dapat diketahui status pertumbuhan anaknya. Yang kedua, pemberian makanan pendamping ASI dan vitamin A. Kemudian pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya atau kurang dari 200 gram per bulan dan anak yang berat badannya berada di bawah garis merah KMS. Kemudian memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layu. Dan yang terakhir, memantau kejadian ISPA dan diare serta melakukan rujukan bila perlu. Yang ketiga itu ada imunisasi. Di posyandu balita akan mendapatkan layanan imunisasi. Seperti macam imunisasi yang diberikan di posyandu adalah BCG untuk mencegah penyakit TBC, DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk keranjang, dan tetanus, polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan, hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B atau penyakit kuning. Kemudian yang keempat itu ada peningkatan gizi. Dengan adanya posyandu yang sasaran utamanya bayi dan balita, sangat tepat untuk meningkatkan gizi balita menurut Noto Atmojo Sukidjo 2003. Kemudian ada penanggulangan diare. Penyediaan oralit di posyandu menurut Dinas Kesehatan RI 2006 melakukan rujukan pada penderita diare yang menunjukkan tanda bahaya di puskesmas menurut Departemen RI 2006 dan memberikan penyuluhan penanggulangan diare oleh kader posyandu. Kriteria berat badan balita. Berat badan naik yaitu berat badan bertambah mengikuti salah satu pita warna, berat badan bertambah ke pita warna di atasnya. Berat badan tidak naik yaitu berat badan berkurang atau turun, berat badan tetap, berat badan bertambah atau naik tetapi pindah ke pita warna di bawahnya. Berat badan di bawah garis merah merupakan awal tanda balita gizi buruk. Pemberian makanan tambahan atau PMT. PMT diberikan kepada semua balita yang menimbang ke posyandu. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan ibu di posyandu, diantaranya yaitu pengetahuan ibu tentang manfaat posyandu, motivasi ibu untuk membawa anaknya ke posyandu, pekerjaan ibu, dukungan dan motivasi dari kader posyandu dan tokoh masyarakat, sarana dan prasarana di posyandu, serta jarak dari posyandu tersebut. Kemudian ada
pertumbuhan dan perkembangan balita. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya yaitu yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik adalah modal dasar dalam mencapai hasil akhir dari proses tumbuh kembang anak. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor dasar yang menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang kurang akan menghambatnya. Lingkungan merupakan biopsikososial dan perilaku. Faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi faktor yang mempengaruhi anak pada waktu masih di dalam kandungan dan faktor yang mempengaruhi anak tumbuh kembang anak setelah lahir. Kemudian ada faktor hormonal. Faktor hormonal juga mempengaruhi tumbuh kembang anak yang masuk sebagai faktor hormonal antara lain insulin, tiroid, dan hormon seks dan steroid. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan, yaitu faktor genetik, lingkungan, dan hormonal. Faktor genetik adalah sesuatu yang tidak dapat diubah atau sangat sedikit diubah lingkungan, sedangkan faktor lingkungan dapat diubah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian berat badan anak kurang, tidak naik atau turun yang terjadi lebih dari 6 bulan biasanya akan mempengaruhi pertambahan tinggi badannya. Artinya, anak tidak bertambah berat dan tinggi meski tampak proporsional, dia sebenarnya kurang gizi. Perawakannya pendek atau disebut stunted. Hindari membandingkan bayi dengan bayi lainnya walaupun usia dan jenis kelaminnya sama. Setiap anak unik, berbeda dan memiliki kecepatan pertumbuhan sendiri. Kemudian terdapat parameter perkembangan. Menurut Frankenburg dan DKK 2007 mengemukakan 4 parameter perkembangan, yaitu yang pertama ada personal, sosial atau kepribadian atau tingkah laku. Aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua ada fine motor adaptif atau gerakan motorik halus, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu untuk melakukan gerakan. Yang ketiga ada language atau bahasa, yaitu kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara spontan. Dan yang terakhir ada grace motor atau perkembangan motorik kasar, yaitu aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Mungkin presentasinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu apa ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Saya sebelumnya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, saya Mafiro. Pertanyaan saya, apa saja sih yang termasuk ke dalam faktor-faktor genetik itu? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi, apa saja yang termasuk ke dalam faktor genetik. Yang termasuk ke dalam faktor genetik itu ada antara lain yaitu faktor bawaan yang normal dan patologi atau penyakit, kemudian jenis kelamin, suku bangsa, dan bangsa. Saya sebelumnya izin perkenalkan nama saya Susanti Budianti. Saya ingin bertanya, apa saja kah tahap perkembangan pada anak? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan mengenai apa sajakah tahap perkembangan anak. Yang pertama itu tahapan usia untuk bayi 0 sampai 1 bulan, yaitu motorik kasar anak usia 0 sampai 1 bulan meliputi merengkuh, mendekut, mengangkat kepala, tangan terkepal, erat, mendengkur, makan, tidur. Motorik halusnya menunjukkan perilaku pemicu kasih sayang, penglihatan masih buram, dan tersenyum. Bicara dan bahasa untuk bayi pada usia 0 sampai 1 bulan hanya bisa menangis di saat tidur. Kemudian untuk usia 2 bulan, motorik kasar untuk anak usia 2 bulan meliputi mengangkat kepala setinggi 45 derajat, kepala masih terhuyung bila digendong dalam keadaan duduk, sebagian jari mulai membuka,
mulai dapat menggenggam tangan yang menyentuh tangannya. Untuk motorik halusnya, terhubung secara visual dengan orang tua maupun dengan orang lain. Lengan dan kaki rileks, tersenyum dengan responsif, mengadakan kontak mata yang memperhatikan orang bergerak, menangis bila diturunkan dari gendongan. Kemudian untuk bicara dan bahasanya yaitu membuat suara seperti sedang minum, mulai senang berkomunikasi, protes bila kebutuhannya tidak terpenuhi, memberi isyarat, membuat asosiasi bahwa tangisan berarti digendong atau disusui. Kemudian untuk bayi usia 3-4 bulan yaitu sudah bisa memeluk dengan 2 tangan. Untuk motorik kasarnya tadi menggenggam, memegang, merengkuh dada bunda, mengangkat dada dan perut atas saat tengkurap, bisa mengangkat lengan ketika ingin digendong. Untuk motorik halusnya sudah bisa mengamati dengan akurat. Untuk bicara dan bahasanya, anak tertawa geli bila melihat sesuatu yang dianggapnya lucu ketika anak sedang digelitik dan tahu bahwa orang tua atau benda memiliki nama, contohnya kucing. Untuk usia 5-6 bulan, anak sudah dapat duduk sendiri, berguling-guling, berdiri dengan berpegangan pada kursi atau meja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ibu-ibu untuk kehadirannya. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.